Shalom, jumpa lagi dengan channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kita masih belajar dari tokoh Alkitab yang bukan nabi dan rasul, namun hidupnya berdampak bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Tokoh kita kali ini adalah Priscilla dan Aquila, tokoh yang tidak banyak dibahas atau ditulis. Priscilla dan Aquila adalah pasangan suami istri yang hidup pada abad pertama Masehi dan memiliki peran penting dalam masyarakat Kristen awal. Priscilla dan Aquila pertama kali disebutkan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3, di mana mereka tinggal di Korintus. Mereka ini adalah orang Yahudi yang telah diusir dari Roma oleh Kaisar Claudius pada waktu itu. Saat mereka berada di Korintus, mereka bertemu dengan Rasul Paulus yang juga seorang Yahudi. Sekedar pengingat bahwa Rasul Paulus adalah seorang penulis surat-surat dalam Perjanjian Baru dan seorang misionaris utama yang berperan penting dalam perkembangan awal gereja Kristen. Teman-teman, Priscilla dan Aquila tidak hanya menerima ajaran-ajaran Rasul Paulus, tetapi mereka juga membantu dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka memberikan tempat tinggal kepada Rasul Paulus, bahkan bersama-sama bekerja membuat tenda karena mereka berprofesi sebagai pembuat tenda atau tukang kayu. Nah, kisah selanjutnya tentang Priscilla dan Aquila dapat kita temukan dalam beberapa surat Rasul Paulus, seperti surat kepada jemaat di Roma, tepatnya di Roma 16 ayat 3-5, di mana Paulus menyebut mereka sebagai rekan sekerja dalam Kristus Yesus. Atau lengkapnya seperti ini, ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Kemudian mereka juga disebut dalam surat kepada jemaat di Korintus, yaitu di 1 Korintus 16 ayat 19, di mana Paulus mengirim salam kepada mereka. Kisah Priscilla dan Aquila mencerminkan atau memberi gambaran kepada kita bagaimana mereka bekerja sama secara erat sebagai suami istri dalam pelayanan Kristen. Mereka juga menunjukkan bagaimana orang Kristen awal memberikan dukungan satu sama lain dalam iman dan dalam pelayanan mereka. Peran mereka dalam mendukung pelayanan Rasul Paulus dan membantu dalam pembentukan jemaat Kristen menjadi contoh bagi para pengikut Kristus dalam hidup bersama, dalam kasih dan dedikasi kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kita dapat menyimpulkan pelajaran dari kisah Priscilla dan Aquila ini. Yang pertama, dukungan terhadap pelayanan Rasul Paulus. Priscilla dan Aquila bukan hanya pendengar pasif terhadap ajaran Rasul Paulus, tetapi mereka juga aktif dalam mendukung pelayanan Paulus. Mereka memberikan tempat tinggal kepada Paulus ketika ia berada di Korintus, memperlihatkan keramahan dan dukungan praktis terhadap rekan seiman mereka. Yang kedua, pelayanan bersama sebagai tukang kayu dan tukang tenda. Meskipun Priscilla dan Aquila adalah orang Yahudi sebagai tukang kayu dan tenda, mereka tidak hanya fokus pada pekerjaan mereka sehari-hari, tetapi juga memanfaatkan pekerjaannya untuk mendukung pelayanan Tuhan. Pekerjaan mereka sebagai pembuat tenda atau tukang kayu tidak hanya mencerminkan keterampilan mereka dalam pekerjaan tersebut, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung pelayan. Yang ketiga, kerjasama dalam pengajaran dan pemuritan.
Dengan seiring waktu, teman-teman, Priscilla dan Aquila terlibat dalam pengajaran dan pemuritan. Di Roma 16 ayat 5 disebutkan ada jemaat di rumah mereka. Artinya ada kelas, ada pemuritan di rumah mereka. Dan dalam surat yang lain, Paulus terlihat bahwa mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan beberapa jemaat dan individu. Ini menunjukkan bahwa mereka, Priscilla dan Aquila, memiliki peran dalam menyampaikan ajaran dan mendukung pertumbuhan rohani orang-orang Kristen. Yang keempat adalah mobilitas dalam pelayanan. Kisah Priscilla dan Aquila mencerminkan mobilitas dalam pelayanan Kristen pada masa itu. Mereka diusir dari Roma tetapi terus-menerus melayani Tuhan di tempat-tempat baru, seperti di Korintus, kemudian juga di Efesus, yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Yang kelima adalah reputasi baik dalam komunitas Kristen. Rasul Paulus menyebut Priscilla dan Aquila sebagai rekan sekerja dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dihormati sebagai penerima ajaran, tetapi juga sebagai mitra dalam pelayanan. Reputasi baik mereka mungkin juga tercermin dalam sambutan hangat yang mereka terima dari jemaat-jemaat Kristen yang mereka layani. Jadi teman-teman, dari kisah Priscilla dan Aquila, kita menerima teladan tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan, ya, suami istri, memberi dampak positif dalam melayani Tuhan dan memajukan kerajaan Allah. Jadi saya mengajak kita semua, dan kita bisa dengan pekerjaan kita, profesi kita, seperti Priscilla dan Aquila sebagai tukang kayu, tukang tenda. Mereka mensupport pelayanan, mereka memuridkan, dan mereka mengabarkan kabar baik dalam komunitas mereka. Jadi mari kita teladani Priscilla dan Aquila. Selamat melayani, selamat berdampak di tempat kita masing-masing. Amin.